semuanya, saya Putri Fadila Zuhaira akan membahas topik yang sangat menarik dan juga penting, yaitu tentang virtual mesin atau mesin virtual, atau yang disingkat VM. Nah, mungkin teman-teman udah pernah dengar ya tentang virtual mesin ini, tapi masih bingung sebenarnya apa itu virtual mesin, terus gunanya buat apa, dan seperti apa cara kerjanya. Apakah kita juga bisa pakai teknologi ini meskipun kita bukan seorang teknisi? Nah, jadi di video kali ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk mengenal virtual mesin dari nol. Kita akan bahas dari definisinya, tujuannya, manfaatnya, jenis-jenisnya, sampai contoh penggunaannya yang nyata. Saya juga akan membantu visualisasikan bagaimana cara menginstal salah satu dari virtual mesin. Nah, supaya kita langsung paham dan bisa langsung praktekkan, langsung aja kita langsung masuk ke apa itu virtual mesin. Nah, jadi virtual mesin atau disingkat VM adalah perangkat lunak yang memungkinkan kita menjalankan sistem operasi atau aplikasi seolah-olah di komputer fisik. Padahal itu hanya komputer visual di dalam sistem utama. Nah, jadi dengan kata lain, virtual mesin itu sebuah software atau perangkat lunak yang memungkinkan kita untuk menjalankan sistem operasi dan aplikasi di dalam komputer, tapi hanya secara virtual. Gampangnya, kalau teman-teman itu pernah pakai emulator Android seperti BlueStacks di PC, itu bisa dibilang juga salah satu bentuk dari virtual mesin. Kenapa? Karena dia tuh mensimulasikan lingkungan Android di dalam Windows. Terus, virtual machine itu bisa lebih dari sekedar emulator. Misalnya di dalam laptop Windows, kita bisa install sistem operasi lain seperti Linux atau Windows Server dan menjalankannya dalam jendela seperti aplikasi biasa. Nah, itu keren banget kan? Jadi kayak seperti punya dua komputer dalam satu perangkat. Nah, keunggulan lain dari virtual machine ini, dia itu berjalan secara terpisah dari sistem utama. Jadi kalau ada kesalahan crash atau bahkan virus, itu hanya terjadi di lingkungan virtual, bukan merusak laptop asli kita. Oke, selanjutnya ada manfaat dan tujuan dari virtual mesin. Sekarang kita akan bahas manfaatnya dulu. Jadi, ini tuh yang bikin virtual mesin begitu populer di kalangan pelajar, developer, bahkan perusahaan besar. Pertama, mahasiswa itu atau pelajar bisa menjadikan virtual mesin itu jadi alat belajar yang aman. Kita bisa belajar Linux, Ubuntu, atau sistem operasi server tanpa takut merusak laptop kita. Kalau salah, tinggal hapus VM-nya dan buat baru. Lalu yang kedua itu ada developer bisa uji program di berbagai operating system. Nah, jadi untuk developer atau programmer, mereka ini tuh bisa testing aplikasi di berbagai sistem. Misalnya kita bikin aplikasi dan ingin tahu apakah aplikasinya itu jalan di Windows dan Linux. Ya tinggal buat dua virtual mesin aja. Selanjutnya, ada perusahaan bisa hemat biaya tanpa beli banyak. Jadi, perusahaan itu sering menggunakan virtual mesin untuk menghemat biaya. Daripada beli 10 server fisik, mereka cukup beli satu server aja yang besar, lalu membuat 10 virtual mesin di dalamnya. Jadi nanti itu bakal jadi hemat ruang, hemat listrik, dan juga hemat biaya. Dan yang terakhir itu ada sistem lama bisa tetap digunakan lewat virtual mesin. Jadi ini maksudnya kita tuh bakal menjalankan sistem lama. Beberapa aplikasi lainnya hanya bisa dijalankan di Windows XP misalnya. Nah, dengan virtual mesin kita bisa install Windows XP secara virtual tanpa harus pakai komputer lama. Terakhir, kita akan membahas tentang tujuan dari virtual mesin. Jadi, virtual mesin ini memiliki 4 tujuan. Yang pertama, dia itu bakal belajar sistem operasi lain seperti Linux di Windows misalnya. Lalu ada melakukan pengujian perangkat lunak seperti yang dilakukan developer atau programmer. Lalu menjaga keamanan data dari sistem utama. Dan yang terakhir adalah simulasi jaringan dan server. Selanjutnya adalah jenis-jenis virtual mesin. Jadi virtual mesin itu terbagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama itu ada sistem virtual mesin dan yang kedua ada proses virtual mesin. Oke, jadi yang pertama kita bahas tentang sistem virtual mesin. Jadi sistem virtual mesin ini adalah virtual mesin yang menjalankan sistem operasi secara penuh.
Ini tuh seperti bikin komputer baru. Kita tuh bisa install Linux, Windows Server, atau macOS. Bahkan Android dalam sistem virtual mesin. Contohnya seperti VirtualBox, VMware, Hyper-V, dan lain-lain. Dan dia ini tuh sangat cocok banget untuk testing operating system, server, atau simulasi. Selanjutnya ada proses virtual mesin. Nah, kalau di proses virtual mesin, dia ini hanya digunakan untuk menjalankan satu aplikasi atau proses dalam lingkungan virtual aja. Dia ini tidak punya sistem operasi sendiri, contohnya seperti Java Virtual Machine atau NetCLR, yang dimana ketika kita menjalankan aplikasi berbasis Java, sebenarnya dia itu berjalan di lingkungan virtual Java aja, bukan langsung di sistem utamanya. Jadi, perbedaannya kalau sistem virtual mesin itu dia seperti bikin rumah baru. Sedangkan kalau proses virtual mesin dia itu seperti menyewa satu kamar untuk sementara aja. Nah, selanjutnya ada perbedaan jenis virtual mesin. Jadi kita perjelas lagi lewat tabel ini, yang dimana kalau sistem virtual mesin dia itu menjalankan operating sistemnya itu secara lengkap, contohnya seperti install Linux di dalam Windows. Kita bisa booting, shutdown, dan gunakan aplikasi di sana seperti biasa. Tapi kalau proses virtual mesin, dia itu tidak menjalankan operating system secara lengkap. Hanya satu aplikasi saja seperti aplikasi Java. Nah, dengan memahami ini kita bisa tahu kapan harus pakai sistem virtual mesin dan kapan cukup pakai proses virtual mesin. Misalnya untuk belajar sistem operasi pakai sistem virtual mesin, tetapi kalau untuk jalankan program Java cukup pakai proses virtual mesin aja. Selanjutnya adalah contoh virtual mesin. Sekarang kita bakal lihat contoh-contohnya. Di sini udah ada tertampilkan 4 contoh virtual mesin, yang dimana ada yang pertama itu adalah VirtualBox dengan tipenya yang adalah sistem virtual mesin, yang dimana dia itu gratis dan juga open source dan juga banyak digunakan oleh pelajar dan pengembang. Dia ini juga user friendly dan sangat ringan. Dan dia ini berada di platform Windows, macOS, dan Linux. Lalu ada VMware yang dimana VMware ini dia tuh tipenya sistem virtual mesin. Dia ini tuh komersial, yang lebih stabil, tapi apa namanya? Tapi dia tuh fiturnya lengkap. Jadi dia ini bakal selalu sering digunakan oleh profesional IT. Dan dia ini biasanya platformnya itu di Windows dan di Linux. Selanjutnya ada Microsoft Hyper-V, yang dimana dia ini juga tipenya itu adalah sistem virtual machine dengan built-in di Windows Pro aja, dan platformnya tentu saja cuman Windows Pro atau server. Jadi dia ini tuh sudah terinstall otomatis di Windows Pro, cocok untuk pengguna Windows level lanjut. Dan yang terakhir adalah Java Virtual Machine atau yang disingkat JVM. Dia itu tipenya proses virtual machine dan dia itu menjalankan aplikasi Java dan platformnya itu multi-platform. Dia ini digunakan di jutaan perangkat untuk menjalankan aplikasi Java ini. Jadi semuanya itu punya peran dan target penggunaannya itu masing-masing. Selanjutnya adalah kelebihan dari virtual machine itu. Nah, ini dia keunggulan dari virtual machine. Yang pertama itu adalah multi operating system, yang dimana dia itu bisa menjalankan banyak sistem operasi dalam satu laptop. Yang kedua ada keamanan, yang dimana dia ini tuh sistem utamanya itu tetap aman karena terisolasi, lalu mudah diatur ulang, yang dimana itu bisa snapshot dan restore kapan aja. Dan yang terakhir belajar dan eksperimen. Jadi virtual mesin ini tuh cocok banget untuk pelatihan, percobaan, atau testing. Selanjutnya ada kekurangan. Jadi, selain kelebihan, tentu saja pasti ada kekurangan dari virtual mesin ini. Jadi yang pertama, dia itu memiliki performa yang lebih lambat karena berbagi resource dengan host. Lalu yang kedua itu butuh resource besar karena RAM dan disknya itu RAM dan disk RAM dan di space-nya itu cukup besar. Lalu yang ketiga itu setup-nya tuh kadang rumit banget, yang terutama untuk operating system yang kurang familiar. Dan yang terakhir, ini tuh virtual machine itu sangat tidak cocok untuk game berat, karena dia itu terbatas dalam kemampuan grafisnya. Oke, selanjutnya, kesimpulan dari
virtual mesin ini adalah virtual mesin itu adalah alat powerful yang harus dikuasai oleh siapa saja yang ingin belajar IT lebih dalam. Nah, dengan virtual mesin kita itu bisa belajar sistem operasi, membuat server, testing aplikasi, bahkan melakukan pelatihan keamanan jaringan. Semuanya tanpa risiko merusak komputer utama. Meskipun ada keterbatasan seperti kinerja dan kebutuhan resource, manfaatnya tuh jauh lebih besar. Dan yang paling penting, virtual mesin itu fleksibel, aman, dan juga bisa digunakan oleh siapa aja. Nah, sekian dari penjelasan tentang virtual mesin. Kita lanjut ke bagaimana cara menginstal salah satu contoh dari virtual mesin. Langsung aja kita lihat. Oke, jadi langsung aja kita mencari atau mengetik virtual mesin yang mau kita download. Jadi di sini aku mau download Oracle. Sabar. Oracle virtual mesin VirtualBox. Nah, di sini udah tertampilkan. Terus di sini tertampilkan websitenya Oracle VirtualBox, virtualbox.org. Di sini kalian bisa lihat. Kalian tuh bisa buka di sini untuk mendownload atau juga bisa di sini langsung untuk mendownload. Tapi gue mau buka di sini aja dulu. Dan di sini adalah tampilan beranda dari VirtualBox. Lihat, ini adalah community-nya, documentation-nya, training-nya. Dan di sini adalah recent release-nya. Jadi kalian bisa lihat tanggal apa aja dia itu merilis tiap versinya. Dan di sini versi terakhir itu pada 3 Juni 2025. Yaitu VirtualBox 7.1.10. Dan langsung aja tanpa babi bu aja kita langsung klik download di sini. Get started download. Terus bakal tertampilkan tampilan seperti ini. Nah, di sini di sebelah kiri ini kalian bisa lihat Virtual Platform Packages yang dimana itu daftar sistem operasi yang kalian gunakan. Jadi karena di sini saya gunakan Windows, jadi aku downloadnya di sini, Windows Host. Nah, dia itu langsung terdownload di sini, guys. Nah, jadi kita tunggu dulu selama kurang lebih 1 menit. Oke, di sini udah selesai downloadnya, langsung aja kita show in folder. Nah, di sini tertampilkan di file Acer user dan Swift download. Langsung aja kita klik ini, klik 2 kali. Dan langsung kita klik yes kalau sudah tertampil seperti ini. Kita klik next. Lalu di sini adalah peraturan-peraturan dari peraturan persetujuan dari aplikasinya. Kita klik accept atau setuju. Kita klik next. Lalu klik next lagi. Klik next. Yes. Yes. Lalu di sini kalian checklist semua aja supaya nanti kalau misalnya mau cari VirtualBox-nya lebih gampang aja gitu. Pakai shortcut, create shortcut gitu. Langsung klik next dan install. Oke, jadi installation-nya udah komplit. Nah, kalau misalnya udah komplit, kita langsung klik finish.
Nah, kalau misalnya udah diklik finish, dia tuh bakal muncul di sini shortcutnya. Kita pencet, dan ini dia. Jadi di sini, ini adalah tampilan VirtualBox kalau kita tuh udah selesai mendownloadnya. Oke, sekian dari penjelasan saya bagaimana apa itu virtual mesin dan lain-lainnya, dan juga bagaimana cara menginstalisasi virtual mesin ini. Semoga penjelasan yang saya berikan tadi dapat membantu kalian semua untuk memahami konsep dan manfaat virtual mesin secara menyeluruh. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan, saya dengan senang hati akan menjawab di kolom komentar. Bye-bye!